Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat jar YouTube, salam VTubers untuk kita semua. Dan di video kali ini saya ingin ngebahas sedikit mengenai tanggapan yang sudah diberikan oleh salah satu YouTuber juga ya. Dan ini sempat viral juga di media sosial termasuk Facebook juga, teman-teman. Nah, di video tersebut beliau mengatakan bahwa VTube itu merupakan bisnis ilegal dan haram berkedok periklanan, dan di bawahnya itu, di bawah thumbnailnya itu 100% fakta katanya, teman-teman. Oke, kita akan membahas sedikit mengenai ucapan dia ya, YouTuber itu. Oke, saya sendiri sebenarnya sangat menghargai video tersebut ya, karena dia juga mengatakan bahwa itu adalah sebuah reviewnya dia terhadap sebuah aplikasi katanya. Oke, saya menghargai itu karena memang pas saya lihat konten-kontennya dia itu mengenai penghasilan semua, teman-teman. Mengenai ya review-review aplikasi lah gitu kan. Pas saya lihat, oh ternyata dia ngebahas ini gitu kan. Semua aplikasi ya mungkin bisa dia bahas di situ. Dia review di situ, teman-teman ya. Entah itu aplikasi yang harus deposit ataupun aplikasi apa gitu kan, dia bahas di situ. Oke, di sini ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan ya. Termasuk kalimat dia yang mengatakan bahwa VTube itu ilegal karena tidak ada izin OJK. Oke, OJK ya teman-teman. Nah, kenapa sih VTube tidak ada izin OJK? Nah, jadi ini juga merupakan sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan yang ada di media sosial. Kenapa tidak ada izin OJK, Bang, si VTube ini? Yang pertama, karena VTube ini bukan merupakan bisnis fintech ataupun bisnis investasi yang harus keluar modal, teman-teman. Otomatis di sini OJK gak ada urusan dong dengan VTube, karena VTube bukan merupakan bisnis investasi ya. VTube tidak menimbun dana masyarakat gitu loh. Artinya ya kalau misalkan VTube sendiri tidak menerima uang sepeser pun dari anggotanya ataupun membernya, otomatis OJK tidak bisa turun tangan dan mengawasi VTube. Oke, teman-teman paham ya? Jadi VTube bukan merupakan bisnis investasi. Jadi yang dia sebutkan itu ya mungkin harus cari tahu dulu lah. Jangan katanya lalu lihat postingan yang di-share, oh VTube gak ada izin OJK, lalu dia langsung berasumsi VTube ilegal gitu. Gitu ya. Itu sudah saya jawab satu, karena VTube bukan merupakan bisnis investasi. Nah, yang kedua adalah mengenai haram atau tidaknya si VTube kan. Nah, dia sendiri kan itu mengatakan bahwa VTube haram ya. Dan dia itu merujuk ke salah satu website yang ada di Google, dan di situ saya sudah baca juga ya websitenya, website NU Online, teman-teman ya. Silahkan kalian cek sendirilah websitenya seperti apa. Ada beberapa poin yang saya tidak setuju yang sudah disebutkan oleh NU Online ya. Di sini ada 2 poin, teman-teman. Ada 2 poin yang menurut saya kurang tepat disebutkan oleh NU Online di websitenya ya. Yang pertama seperti ini, teman-teman. Yang pertama adalah di situ disebutkan poin dapat cair ketika ada anggota baru yang membeli, katanya gitu. Lalu bagaimana jika tidak ada anggota baru yang membeli? Jawabannya tidak cair gitu kan. Itu yang ada di websitenya loh. Itu saya cari tahu lagi, loh kok kayak gini gitu kan. Tanggapannya seperti ini, kok seperti ini ya. Jadi yang membeli membeli poin itu ya, yang membeli poin itu bukan cuma member baru, teman-teman. Member lama sekalipun itu masih banyak yang membeli poin gitu loh. Banyak dia encounter, teman-teman ya. Jangan jauh-jauh lah, leader saya aja, sponsor saya yang ngajak saya itu dia masih butuh poin gitu. Dia bukan member baru, dia member lama gitu. Sebelum saya gabung dia sudah gabung, tapi dia masih cari poin untuk apa? Ya untuk mempercepat pendapatan dia dan juga untuk mempercepat misi-misi dia gitu kan. Jadi kalimat itu sangat tidak tepat menurut saya pribadi ya. Ini adalah pendapat saya terkait kalimat tersebut yang ada di website NU Online. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah di situ disebutkan, ingat, anggota baru hanya bisa membeli poin dari leadernya. Alhasil pendapatan semacam ini tuh termasuk akad
ataupun rusak ataupun tidak sah katanya. Sebab apa? Sebab bonusnya itu teman-teman. Sebab bonus yang didapatkan itu dari pihak leader itu tidak berasal dari PITUB, tapi dari anggota baru, sehingga hukumnya adalah haram. Ya, kalimat ini juga saya teliti lagi seperti apa maknanya, artinya seperti apa. Dan lagi-lagi saya bisa menyimpulkan kalimat ini tuh masih kurang tepat ya untuk PITUB. Di sini kan kita baca sekali lagi teman-teman. Ingat, anggota baru hanya bisa membeli P-point dari leadernya. Tidak semuanya ya. Masa kita harus ingin beli P-point nih, berarti harus ke leader gitu. Ingin beli P-point harus ke sponsor, enggak gitu. Ya. Berarti kalau misalkan seperti itu, yang ada di exchange counter itu adalah leader-leader kita dong gitu kan, yang ngajak kita langsung gitu ya. Gak gitu ya. Jadi kalau kita ingin beli P-point itu bisa di exchange counter, dan di situ banyak banget ya, ketika kita ingin membeli P-point pastinya akan ada yang jual juga kan di situ. Ada yang jual, pasti akan matching di situ teman-teman ya. Jadi seperti itu. Tidak semuanya yang beli P-point itu leader. Tapi menurut saya seperti ini teman-teman. Di exchange counter itu kan tidak semuanya berjalan lancar ya. Pasti ada aja orang-orang iseng gitu loh. Nah, itu yang bikin haram teman-teman ya. Menurut saya ya, saya lama nunggunya teman, lama sekali itu 3 sampai 4 jam teman-teman. Itu yang ada malah nanti dibatalkan gitu. Otomatis nanti P-point kita akan kembali lagi gitu teman-teman ya. Jangan takut ketika misalkan kita ingin jual P-point nih di exchange counter. Kita udah nemu nih, misalkan ada yang jual 100, kita mau jual nih ke 100 itu, ke si pembeli 100 itu misalkan. Nah, kita tunggu tuh sekitar 3 jam sampai 3 jam kita nggak ada transaksi apa-apa, nggak ada notifikasi dari PITUB OTP bot. Lalu berjalan hampir 4 jam, itu nanti akan otomatis ada notifikasinya bahwa sistem sudah membatalkan secara otomatis ya. Karena apa? Karena tidak ada proses di situ. Jadi si pembelinya tidak mengklik konfirmasi itu teman-teman ya. Jadi otomatis akan dibatalkan dan tunggu beberapa menit itu otomatis P-point akan kembali lagi ke exchange counter kita. Jadi tenang saja, aman ya teman-teman. Lalu saya juga pernah kan seperti itu, dan saya berpikir, kalau saya coba lagi nih beli P-point lewat exchange counter, artinya random ya, kita jual cari pembeli gitu kan, dan takutnya kejadian lagi. Nah, di situ saya berpikir, kenapa saya nggak menghubungi leader saya gitu. Saya hubungi leader saya teman-teman lewat WA ya, karena sampai sekarang komunikasi saya dengan leader itu berjalan baik. Nah, saya tanyalah ke leader saya, Bang, mau jual P-point nih 50, kira-kira bisa enggak? Nah, di situ leader, ketika leader misalkan, bisa, saya bisa beli nih P-point kamu. Nah, itu akan mempermudah transaksi teman-teman. Bahkan itu jauh lebih baik ya. Jauh dari penipuan gitu kan. Itu jauh lebih baik dan prosesnya juga akan lebih cepat gitu teman-teman ya.
Nah kalau misalkan si leader nggak ada nih, nggak ada Pipoin misalkan bang, belum mau beli Pipoin misalkan, nanti saya bantu dah cariin orang yang mau beli Pipoin kamu misalkan. Nah itu kan dibantu sama leader teman-teman. Nah nanti di jaringan si leader itu akan ditanya tuh sama leadernya, ada nggak yang mau beli Pipoin misalkan. Kalau ada, itu nanti si leader akan menghubungi kita, bang ada nih yang mau beli Pipoin di jaringan saya. Nanti kita tuh dihubungkan dengan si pembeli lewat WhatsApp teman-teman. Itu jauh lebih baik ya, dan juga tidak memakan waktu lama. Artinya nanti kita berkomunikasi lewat WhatsApp ya, kita chattingan di situ sama si pembeli ya. Nanti kan prosesnya di mana ya, tetap prosesnya itu adalah di exchange counter ya. Semua prosesnya itu di exchange counter, jual belinya di exchange counter. Itu bukan haram teman-teman, itu makan jauh lebih baik gitu kan. Itu mengurangi risiko kita tertipu, mengurangi risiko tertipu. Kenapa? Karena kan kita sudah chattingan nih di WhatsApp gitu kan, ada leadernya juga di situ. Leader pastinya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap si penjual gitu kan, si penjual Pipoin. Nanti kalau ada apa-apa ya kan leader bisa menangani seperti itu. Dan sampai saat ini itu adalah cara paling aman gitu ya. Jadi kalau dikatakan oleh NU Online ini membeli Pipoin dari leadernya itu menurut saya nggak masalah, dan itu bukan merupakan sesuatu yang haram ya. Bahkan itu sesuatu kebaikan. Nah, kebaikan dari si leader karena sudah membantu kita gitu kan. Itu teman-teman, poinnya adalah itu ya. Oke, itu saja yang bisa saya bahas mengenai ilegal dan haram atau tidaknya ya. Jadi YouTuber tersebut menurut saya terlalu cepat untuk menyimpulkan sebuah keputusan. Ya walaupun dia sendiri mengatakan ini adalah sebuah review terhadap aplikasi, tapi di situ jelas-jelas di thumbnailnya dia mengatakan YouTube adalah bisnis ilegal dan haram, berkedok perikanan 100% fakta gitu kan. Berarti itu sudah merupakan opini dia terhadap YouTube kan. Nah, ada lagi di deskripsinya ya, ini bikin saya bingung sih sebenarnya. Di deskripsinya dia itu dikatakan nanti saya akan buktikan itu kan, bahwa PitUb gratisan ataupun PitUb yang nggak keluar modal itu nggak bakalan bisa mencapai level 2 katanya. Saya bingung dong, level 2 ini maksudnya apa itu kan? Level akun kah ataupun misi bintang 2 ya? Jadi saya bingung maksudnya dia ini apa gitu kan. Bahwa dia mengatakan nanti saya akan buktikan di video berikutnya bahwa PitUb gratisan itu nggak bakalan bisa mencapai level 2 katanya. Nanti kita lihatlah buktinya ya. Dia apakah bikin video lagi atau enggak ya. Otomatis kalau dia ingin membuktikan seperti itu dia harus terjun langsung dong ya. Nggak bisa kalau cuma katanya nggak bisa ya. Kalau kita ingin tahu langsung bisnis ataupun sistemnya seperti apa, minimal kita harus terjun langsung gitu teman-teman ya. Terjun langsung lah supaya tahu gitu. Main-mainlah ke PitUb gitu kan, main-main ke exchange counter, lihat-lihat gitu kan, atau lihat-lihat video-video lain di YouTube gitu kan, orang-orang yang sudah menjual Pipoinnya dan sudah cair gitu ya. Silahkan gitu. Menurut saya pendapat dia itu terlalu cepat menyimpulkan dan terlalu yakin juga ya. Terlalu yakin bahwa PitUb ini merupakan bisnis ilegal ya. Yang pasti PitUb sedang mengurus semuanya teman-teman ya. Tinggal kita tunggu aja. Kalaupun PitUb ilegal nih, ilegal misalkan, sampai sekarang PitUb itu masih berjalan loh, masih beroperasi gitu ya. Dan PitUb pun sedang mengurus izin tersebut ya. Tinggal kita tunggu waktu, kita sabar. Positive thinking itu penting ya. Jangan negatif mulu yang dipikirin ya. Lalu terkait media sosial di Facebook, di grup-grup Facebook, waduh itu banyak banget. Banyak yang beradu argumen mengenai PitUb ya. Pokoknya untuk PitUber tetap semangat, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah percaya. Dan saran saya teman-teman, kalau misalkan ada orang-orang grup apa ya, saya nggak mau nyebutin nama grupnya sih, ada di Facebook ya, anti gitulah pokoknya. Itu grup selalu memberikan hal-hal yang menurut saya, mohon maaf ya, ini pendapat saya pribadi,
Mereka itu bertujuan untuk menyadarkan orang-orang yang terjun di PitTube supaya sadar gitu kan. Sadar dong, PitTube ini kan nipu gitu. Itu yang mereka berikan ya di media sosial dengan beberapa postingan-postingan. Ada yang ngirim postingan dari OJK gitu kan. Jelas PitTube bukan, seperti yang sudah bilang tadi kan, itu bukan bisnis investasi, jadi OJK tidak ikut andil dalam urusan ini ya. PitTube tidak bisa diurusi oleh OJK karena bukan bisnis investasi. Itulah kita bahas mengenai media sosial. Nah, ini seru teman-teman. Sampai saat ini juga itu banyak banget ya perdebatan antara PitTubers dan juga anti PitTube. Ya, mereka beranggapan PitTube ilegal, lalu PitTube akan berujung scam ya, PitTube berujung nipu gitu kan. Lalu ada yang nanyain fase 2 kapan gitu kan. Kalau bukan tahun ini pasti tahun depan gitu kan. Pokoknya saya tuh selalu mantau ya, tapi saya jarang berdebat juga. Saya cuma mantau-mantau aja teman-teman. Kalau saya boleh ngasih saran nih ya buat teman-teman PitTubers dimanapun berada, ketika ada orang-orang yang bertanya mengenai PitTube ya, menurut saya udah jangan diladenin teman-teman. Pasti itu panjang nanti kemana-mana itu pertanyaannya, kemana-mana. Kalau udah kita jawab satu, pasti dia nanya lagi yang lain. Kita jawab yang ini, dia tanya lagi yang lain gitu kan. Itu pasti ada aja gitu kan yang mereka tanyakan. Maka dari itu saya selalu bilang stop, udah jangan dibalas. Kalau bisa kalian kasih emot senyum atau lope ya, atau kasih emot peduli gitu kan. Peduli gini kan. Kasih aja seperti itu, atau bilang gini, udah bang ngomongnya. Kalau udah, oke, terima kasih atas masukannya. Udah gitu aja teman-teman ya. Intinya mereka itu ngasih masukan kan, ngasih masukan untuk kita, jadi ya kita hargailah masukan dari mereka ya. Kita hargai. Kalau saya sih kalau ditanya mengenai PitTube, saya selalu bilang udah bang ngasih sarannya bang, kalau udah terima kasih, saya terima sarannya. Gitu aja teman-teman kalau saya. Terima kasih sarannya sudah menyampaikan bahwa PitTube ini seperti ini, terima kasih, akan saya cari tahu lagi gitu kan. Saya tuh selalu seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai di media sosial itu keluar kata-kata yang gak sopan ya, keluar kata-kata yang seperti ini, seperti itu. Hati-hati di media sosial itu teman-teman ya, karena kan ada batasan ya. Ketika kita berkomunikasi di media sosial termasuk Facebook, itu ada batasannya teman-teman. Hati-hati ya, ada hukumnya juga teman-teman, hati-hati. Jadi tetap jaga lisan ya, jaga kata-kata. Kita itu tidak mau menjawab pertanyaan dia bukan berarti kita kalah gitu, bukan berarti kita nyerah, bukan berarti kita nggak tahu jawabannya, tapi kita hanya meminimalisir adanya hukum ya, adanya melanggar hukum di media sosial. Hati-hati, saran saya untuk PitTuber, legowo aja teman-teman ya, jangan sampai terpancing emosi. Tetap jalankan misi kita, karena kita sudah bergabung di PitTube ya, jadi kita fokus aja ke PitTube-nya. Biarkanlah orang-orang berkata PitTube ini A, B, C, D dan seterusnya, karena itu adalah masing-masing pendapat. Jadi kita hargai aja teman-teman. Oke. Dan tadi pun saya lihat di Facebook itu ada yang mengatakan PitTubers itu orangnya seperti ini. PitTubers itu, aduh saya nggak mau bilang kasar ya, aduh terlalu sih menurut saya teman-teman ya. Mereka itu terlalu bahasanya nggak baik ya. Gini, walaupun niat mereka sudah baik nih ya, niat mereka sudah baik lah intinya gitu. Mereka ingin menyadarkan, tapi ketika mereka sudah menyerang pribadi kita sendiri, itu kembalinya nggak baik lagi ya. Jadi untuk kalian saya bilangnya haters aja kali ya. Ya haters lah. Kalau ingin menyadarkan silahkan sampaikan saja ya pendapat kalian mengenai PitTube, akan tetapi tetap harus bisa menjaga kata-kata ya. Jangan sampai menjelek-jelekan PitTube, apalagi menjelek-jelekan personalnya teman-teman, menjelek-jelekan penggunanya gitu kan. Hati-hati gitu kan. Kalau misalkan ada orang yang nggak suka, itu bisa jadi pelanggaran hukum juga ya. Jadi itulah ya. Intinya apa? Kesimpulannya adalah buat PitTuber semuanya,
tetap jalankan, tetap kembangkan database kalian masing-masing di Pitup ya. Dan itu sebagai usaha kita masing-masing di Pitup. Karena kalau kita sudah gabung, itu artinya kita sudah mempunyai bisnis kita sendiri loh. Kita yang mengelola, kita yang memanage, nanti hasilnya juga kita yang merasakan, seperti itu ya. Oke, yang terakhir adalah mengenai e-commerce teman-teman. Nah, e-commerce ini menjadi salah satu hal yang masih diperbincangkan juga. Kabar-kabarnya ya tahun inilah teman-teman ya. Jadi kita sabar aja menunggu untuk e-commerce. Ada dua hal ya mengenai e-commerce. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, Pitup membuka e-commerce-nya sendiri. Artinya nanti ada persaingan ya dengan e-commerce yang sudah duluan muncul seperti Shopee ya, Lazada, Bukalapak gitu kan, e-commerce lainnya. Atau mungkin nanti Pitup juga bekerja sama dengan Shopee, bekerja sama dengan Bukalapak, Lazada, Tokopedia gitu ya. Itu bisa jadi teman-teman ya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, Pitup membuka e-commerce sendiri ya dengan nama Pitup gitu kan, Pitup e-commerce mungkin seperti itu. Atau yang kedua, Pitup bekerja sama dengan e-commerce yang sudah ada. Oke, jadi tinggal kita tunggu aja kedepannya seperti apa. Yang pasti sekarang itu Pitup sedang mengurus semuanya, termasuk perizinan juga. Oke, itu saja teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang pas ya. Silahkan, mungkin ada yang mau menambahkan, komentar aja di bawah. Dan mungkin buat teman-teman yang haters, boleh silahkan berkomentar pendapatnya, silahkan tuangkan di situ ya. Yang terpenting adalah tetap jaga kata-kata ya. Jangan sampai berkata kasar teman-teman ya, karena saya nggak mau kolom komentar saya itu penuh dengan kata-kata kasar. Oke, terima kasih, thanks for watching and don't forget everything. Salam Pitubers, Smart Pitup Indonesia 2021, Pitup long life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.